Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok spontan yang beranggotakan Saya Anissa Ramadanti. saya Eka Feliana, saya Hinkanut Fadila. Saya Irfan Wijayanto. Saya Dika Gilang Prayoga. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah halal industri dengan materi lingkup sumber daya manusia pada industri halal. Yang pertama yaitu potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia di industri halal sangat besar, terutama karena pertumbuhan pesat pasar halal global dan meningkatnya permintaan konsumen akan produk yang sesuai dengan prinsip syariat. Yaitu yang pertama, auditor halal. Auditor halal merupakan pelaku penting dalam hal ini harus tepat dan tidak lanjut audit menentukan apakah bahan baku, proses dan anggotanya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua yaitu juru sembelih halal. Juru sembelih halal harus memiliki kompetensi teknis, yakni mampu membedakan hewan halal, mampu mengenali tanda kehidupan pada hewan yang akan disembelih, mampu melakukan tindakan penyembelihan sesuai syariat Islam, dan mampu mengenali tanda-tanda kematian. Yang ketiga yaitu penyelia halal. Pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang jaminan produk halal dijelaskan, penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas proses produksi halal di suatu perusahaan. Yang keempat yaitu pemandu wisata halal. Pemandu wisata halal adalah pemandu wisata yang mampu memahami dan melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima yaitu pendamping produk halal atau PPH. Pendamping produk halal adalah tenaga atau seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha terhadap bahan dan PPH. Kedua, pengembangan sumber daya manusia di industri halal. Definisi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses peningkatan keterampilan atau kemampuan kerja karyawan pada saat sekarang dan mengantisipasi perubahan bisnis pada saat yang akan datang. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan disebutkan pada Al-Quran, pada ayat Al-Alaq, ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Barakallahu azim. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas karena kelangsungan untuk perkembangan industri halal. Yang kedua ada tujuan dan manfaat pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dan manfaat pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Tujuan pengembangan menurut Hasibuan hakikatnya menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada produktivitas kerja. Melalui pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi semakin baik. Karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik. Yang kedua ada efisiensi. Meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin pemborosan berkurang. Daya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Yang ketiga ada kerusakan. Mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat ada kecelakaan. Tingkat kecelakaan karyawan dapat dikurangi sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan semakin berkurang. Yang kelima ada pelayanan. Peningkatan pelayanan yang lebih baik dari karyawan pada nasabah perusahaan karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam ada moral. Pengembangan moral dapat menjadikan karyawan menjadi lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang ketujuh ada karir. Keterampilan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang. Yang kedelapan ada konseptual. Manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill-nya baik. Yang kesembilan ada kepemimpinan. Kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik. Human relationsnya lebih luas, motivasinya lebih terarah, sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. Yang ke-10 ada balas jasa. Balas jasa atau gaji, upah, insentif, benefit, karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. Yang ke-11 ada konsumen. Memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. Manfaat yang perusahaan peroleh dalam melaksanakan penyelenggaraan suatu pelatihan. A. Meningkatkan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan. Tidak terjadinya pemborosan karena kecermatan melaksanakan tugas.
tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan berbagai kegiatan yang berbeda dan bahkan spesialistik, meningkatkan tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. B. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa yang baik secara teknikal maupun intelektual, saling menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. C. Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh manajer. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengembangan. Prinsip-prinsip pengembangan karyawan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan karyawan agar berjalan dengan baik menurut Suprihanto antara lain. Yang A. Adanya dorongan motivasi dari trainer. B. Adanya laporan kemajuan. C. Adanya penguatan. D. Adanya partisipasi aktif dari trainer. E. Latihan diberikan demi sebagai. F. Latihan harus mengingat adanya perbedaan individual. D. Trainer yang selektif. H. Diusahakan trainer yang sesuai. Yang ketiga, ada strategi pengembangan sumber daya manusia pada industri halal. Ada beberapa langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia di industri halal. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu perlu ditata secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kapasitas SDM. SDM dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan, pembinaan, dan kompetensi. Yang ketiga, membina generasi muda. Penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Yang keempat, menyiapkan penyelia halal yang kompeten. Penyelia halal harus memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu pangan dan semangat untuk mempelajari hal-hal baru. Kelima, memperkuat perilaku ihsan, istiqomah, ikhlas, kepercayaan, komitmen, dan keadilan. Sifat dan perilaku tersebut diharapkan dapat mendorong produsen untuk mewujudkan produk halal yang aman dan bermanfaat. Yang keenam yaitu mengikuti perkembangan teknologi. Penyaluran edukasi sumber daya manusia sangat perlu mengikuti perkembangan pasar. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.